rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dipayun Bapak Piki Aryani anu tidak sabenar ngapusin kuring dipihormat oge tegak kantun ka Bapak Kadus sami anu kuring dipihormat oge ka Imam Masjid Al-Fatah plus nyaeta rekan RT anu kuring dipihormat oge ka sesepuh bin sepuh tokoh masyarakat tokoh agama ibu-ibu kum sadayana anu aya di lingkaran Masjid Al-Fatah anu kusin kuring dipihormat kusin kuring di dieu ngaraos bingah. Alhamdulillah dina dangu ieu urang sadayana sanaos nyaeta urang ngagaduhan acara anu sanes sebagai Bapak Kadus anu kusin kuring pribadi atanapi rekan-rekan, namun Allah menghendaki ayana bisa disebutkan tiap malam Rebo nyaeta diayakeun pengawasan nyaeta tiasa dirobih waktu nyaeta dina dangut ayeuna sabada maghrib urang sadayana tiasa dilaksanakeun nyaeta anu disebat pengawasan rutinitas anu saminggu sakali atanapi setengah bulan sakali di masing-masing masjid. Alhamdulillah para bapak ibu sadayana simpun di dieu cumarios dipayun kaya sanes pikeun nyaeta intina nyaeta sebagai pemandu acara dina saena nama nyaeta pikeun ngabagi waktos dina acara dina dangu ieu. Namun satea acana oge geus kapastian simkuring dina nakakeun acara ieu kurang berkenan di hati para bapak ibu sadayana hapunten anu geus suhun hampura anu dipedak satea acana oge. Atuh ku waktosna barantos nya bisa disebutkeun nya kapan karena waktos nyaeta dangut ayeuna teh nyaeta sampai dugi ka wayah isya atuh kumargi waktos parantos wengi mangga dina acara ieu isin kuring kumajak ka jemaah sadayana naon engke anu dipedarkeun atanapi anu diwartoskeun ku Bapak Piki Aryani sareng atanapi anu sanesna. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa mengambil hikmahna tiasa mempelajari naon anu pedah urang mampu ngalaksanakeun mangga urang laksanakeun atau anu encan mampuna urang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tiasa nyaeta mukakeun hate urang sadayana. Amin amin ya rabbal alamin. Tuh kuring henteu bade seueur saur nyaeta dina pikeun kana ta acara ieu kumargi waktos parantos wengi atuh nu kahiji nyaeta pembukaan, kadua sambutan-sambutan, katilu bisa disebutkeun inti, lain-lain sareng penutup. Mangga urang sadayana ku waktos parantos wengi urang acara ieu buka ku humul Quran bi barakati humul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan acara ieu parantos dibuka urang sadayana kenging nyaeta Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana nyaeta tiasa ngabarokahan ka sadayana. Atuh ngancik bae kana acara sambutan pertama nyaeta ti Bapak Kadus mangga waktos sareng Bapak dihaturkeun sacakap-cakap. Kumargi Pak Kadus teu siap nyaeta langsung bae kana acara inti para bapak ibu sadayana mangga urang sadayana disiapkeun hate urang sadayana mudah-mudahan naon engke anu
sampaikan ke Bapak Pikiayani orang saya biasa meresapi. Atuh waktu sareng tempat khususna ke Bapak Pikiayani mangga sacakap-cakapna disampaikan. Punten kepada Bapak Ibu sedayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala dhurriyyati wa sahabati wa tabi'in syalihin wa ulama wa radhiyallahu an syabil qadir jailani wa ila ruhi almarhum Bahkai Haji Kandung Danu Masulipin Sastra Pairo wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Haji Kliwon Hati Sutarma bin Dharma Karya wa ila ruhi jami kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dusun fikriyati dusun timbang satu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fadhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, para alim ulama, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus Bapak Imam Masjid. Yang dimuliakan Allah, Bapak Kadus Timbang 1, dan juga Bapak RT, dan juga Bapak Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pada malam ini. Sebelumnya kami mohon maaf apabila yang biasanya malam Rabu pada Isya, pada kesempatan ini kita laksanakan pada habis maghrib. Meskipun 10 atau 20 menit barangkali, tetap ini kita syukuri yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya pada malam ini sama-sama kita bermusyawarah atau saling memanfaatkan kesempatan pada malam ini untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya apa yang kami sampaikan dari awal dulu sampai dengan saat ini dan mungkin seterusnya, yang intinya adalah kami ingin mengajak untuk diri saya pribadi dan juga kita semuanya, para jamaah wabil khusus di Dusun Timbang 1, yaitu cuma satu, yaitu bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Fokus dakwah ini adalah menggeret hati ruh kita untuk senantiasa kembali kepada Allah, untuk senantiasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, menyadari bahwa kita ini adalah miliknya Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Jangan sampai kita kembalinya itu nyasar kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya dalam hidup ini kita digiring oleh Allah melalui nabi-nabi zaman dulu sampai dengan saat ini. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW tujuannya cuma satu, yaitu menginginkan ruh kita untuk illa liya'budun, hanya menyembah kepada Allah, hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apa yang sudah kami paparkan, yang pada intinya dari awal syahadat, insya Allah sudah kita pelajari bersama-sama bahwa inti dari rukun Islam yang pertama syahadat, yaitu senantiasa membersihkan hati ini dari segala kotoran hati itu dulu. Karena syarat utama agar kita bisa kembali kepada Allah itu hati harus bersih. Hati harus terhindar dari segala macam kotoran hati, sekecil biji sawi sirik pun. Yang artinya hati ini tidak boleh memendam. Pertama, penyakit hati itu sudah barang tentu. Secara level thariqahnya, jangan sampai hati ini memendam atau
memelihara penyakit hati. Ya. Jika ada permasalahan-permasalahan hati baik kepada istri, anak, suami dari awal dulu sampai saat ini, kami terus menekankan untuk segera diselesaikan. Jangan diem ya. Karena biasanya diam itu seolah menyelesaikan masalah, tetapi ternyata itu malah menumpuk masalah ya. Ingatlah bahwa rekan atau teman praktek kita terdekat itu adalah suami istri atau pasangan kita masing-masing ya. Jadi untuk mempraktekkan ilmu hakikat ma'rifat ini, yang paling dekat dengan kita adalah ya istri kita atau suami kita atau anak keturunan kita, itu dulu ya. Itu harus senantiasa kita membersihkan hati kita ya. Dari apa? Penyakit hati. Penyakitnya nafsu baik paru-paru, apalagi nafsu perut maupun nafsu otak atau nafsiyah ya. 3 nafsu itu jangan sampai muncul ya, apalagi ke istri atau anak ya. Kalau ke istri atau anak aja masih muncul, berarti apalagi ke orang lain gitu nggih. Nah, kalau ke istri ke anak prakteknya aja kita masih belum beres, masih muncul Fir'aunnya, masih muncul egonya ya, nggak mau minta maaf terlebih dahulu katakanlah, itu berarti hati kita masih ada kotorannya hati. Manakala hati masih ada najis 1 titik aja, maka ketika wudhu itu ya tidak boleh kan kita menyentuh tai ayam katakanlah ya, 1 titik aja nggak boleh nggih. Nah itu artinya apa? Hati ini jangan sampai kita terkotori oleh najisnya hati. Wujudnya najisnya hati apa? Ya 3 tadi, nafsu paru-paru, nafsu lambung, dan nafsu otak. Sudah paham ya itu ya? Sudah sering didengarkan. Nah, selain 3 itu, hilangkanlah keakuan diri. Berusahalah terus mengkaramkan diri ini. Ya, dengan cara apa? Melihat Allahnya dalam setiap apapun. Dengan cara itu, itulah yang dimaksud dengan sholat ya. Sholat secara hakikat, secara ruh, artinya ya, makna sesungguhnya adalah hati ini selalu nyawang Gusti Allah. Itulah sholat Pak ya. Sholat yang sesungguhnya itu. Maka Rasulullah menurunkan perintah syariat sholat 5 waktu zuhur itu dalam rangka melatih ruh ini untuk memandang Gusti Allah. Jangan terjebak di zuhurnya saja ya, atau terjebak di perbanyak mengumpulkan pahala, nanti malah jebakan yang halus itu ya. Maka sesungguhnya sholat yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah yaitu hati senantiasa selalu madep mantep kepada Gusti Allah. Hati ini memandang mentok Allahnya ya. Contoh tadi ada anak kecil yang guling-guling. Nah, di situ prakteknya jangan sampai lupa. Nah, boleh secara syariat kita menegur, wajib ya nggih, untuk meluruskan akhlaknya nggih. Tetapi hati harus memandang Allahnya, itu yang berperan Allah, yang menggerakkan Allah, sehingga kita dalam menegurnya pun tidak ada sewot ya, tidak ada sewot. Itulah bedanya ya, akhlak orang yang sudah bermakrifat sama yang hanya syariat, bedanya di situ. Sama-sama mengingatkan kebaikan ya, tetapi karena tidak melihat Allahnya yang berperan ya, akhirnya yang syariat ya sewot, yang makrifat ya tetap adem ayem. Ada anak rame di masjid katakanlah, coba itu Allah memanggil kita sholat nggak kepada Allah? Dohir kita sholat ya, dohir kita sholat, dohir kita khusyuk dohirnya. Tetapi ketika ada anak kecil di belakang pas tarawih itu muter kejar-kejaran ya, rame, nah itu coba hati kita masih bisa nggak sholat sama Allah meskipun dohir kita sholat kepada Allah.
Kalau hati kita salat sama Allah, ya tentunya hati tetap madep. Nyawang yang menghidupkan gerakannya anak yang kejar-kejaran itu adalah Gusti Allah. Nah, itulah Pak Bu. Maka sebelum kita masuk bab sholat, nyambung terhadap pertemuan yang sebelumnya di Masjid Al-Ikhlas nggih. Al-Ikhlas ya, yang mengikuti kemarin ini masih nyambung ya. Bahwa rukun Islam yang kedua sholat itu kuncinya adalah hati berusaha nyawang terus Allahnya, minimal itu ya. Hati, perilaku hati, sholatnya hati, yaitu dalam rangka masih nyawang terus kepada Gusti Allah, menemui hidup ya. Kalau belum memahami Allah yang mana yang dimaksud, yaitu hidup yang menguasai hidupnya apapun di alam semesta ini. Itulah Allah, sang pemilik nama Allah ya. Dalam geraknya apapun, dalam suara apapun, dalam penglihatan apapun, dalam keadaan apapun, baik taat, maksiat maupun nikmat maupun balak, semua itu yang menguasai adalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak Bu, kami ulas kembali nggih 10 menit ini karena kemarin banyak yang tidak mengikuti di Masjid Al-Ikhlas ya. Ya, karena apa ya, nafsu terus nguber ya. Fir'aun kan nguber terus ya Pak ya. Iya. Itu sudah tahu ya, sudah tahu. Ada pengajian di atas sudah tahu ya, sudah dengar. Tetapi nafsu juga pasti akan nguber-nguber. Laksana Fir'aun yang ngejar-ngejar Musa ya. Tinggal Musa iman itu mau gimana? Mau kepepet di pinggir sungai terus dibunuh Fir'aun atau manut Gusti Allah, memukulkan tongkatnya, membelah dadanya, membuka, oh ini adalah hidayah dari Allah. Berarti ketika ada informasi di Masjid Girang ya, jangan sampai hitung-hitungan. Hidayah itu muncul banyak sebenarnya. Waktu lewat itu dibel, tin itu hidayah sini ya. Hidayah. Cuman kan kadang pura-pura enggak denger ya. Ya denger sih denger. tin itu hidayah itu. Nah, nyampe sini tak bel lagi tin gitu. Ya. Ada yang denger, ada yang enggak gitu kan. Ada yang pura-pura enggak denger. Nah, inilah nafsu, Pak. Ya. Jenengan dan saya itu jangan sampai kalah dengan nafsu ya. Bahkan meriangnya badan itu juga nafsu sebenarnya, bukan sakit ya. Meriangnya badan greges tiis itu nek dipaksakan itu malah sehat ya. Itu hanya godaan ujian sedikit ya. Untuk apa? Memojokkan Musa tadi itu ya. Dan kebanyakan kalau kita tidak mengikuti perintahnya Allah ya sudah kelep bersama dengan Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ayo Pak, ini nek jenengan serius betul, betul-betul serius ya ayo ya. Di wetan ya diisi ya. Terutama bapak-bapaknya ini ya. Ya karena bapak-bapak ini imam. Imam itu menanggung dosanya istri loh, hati-hati loh. Nah istrinya tersesat, suaminya meskipun lurus, kudu mempertanggungjawabkan. Ya. Maka jadi suami harus lurus dulu, ya. Harus mempenggolek ilmunya ya. Harus mempenggolek ilmu. Nah, ketika jenengan ada informasi di wetan, ya ayo sing semangat. Ya. Jangan sampai hitung-hitungan. Yang digirangge waktu di sini yang datang sedikit ya. Oh yang girangge jenukan dari bawah gitu kan. Nah, ulah sampai hitung-hitungan ya. Jangan hitung-hitungan, Pak. Ya. Nek jenengan hitung-hitungan seperti itu berarti artinya hatinya masih banyak kekotoran. PR-nya masih banyak.
Ya, berarti harus semakin giat, ya, semakin giat. Maka Pak Bu, ketika kita ada kesempatan seperti ini, ayo kita manfaatkan. Kesimpulannya, ya, ketika kita tidak melakukan wudhu, ya, kira-kira sah nggak sholatnya? Kalau kita nggak wudhu, sholatnya sah nggak? Hah? Ya nggak sah. Jangan ragu-ragu dong. Itu kan syariat. Kalau nggak wudhu, sholatnya tidak mungkin sah. Bahkan kalau wudhunya nggak benar, tertinggal satu titik aja nggak kena air, juga tidak sah. Berarti sebagai penting bangetnya wudhu. Ya. Ketika kita harus melakukan sholat batin, ya, wajib juga melakukan wudhu batin. Nah, artinya apa? Kita tidak mungkin bisa sholat memandang Allahnya dalam anak yang nangis, manakala hati kita masih ada najis-najisnya hati. Bagaimana cara wudhu batin ini? Nah, secara singkat saja, secara syariat tolong ditambahin. Pas jenengan basuh mulut, berdoalah sama Allah, sadari dosa mulut. Ya Allah, ampunilah dosa mulut saya. Pas dosa muka, mohon ampun juga sama Allah. Pas tangan, mohon ampun sama Allah. Ya, pas kaki, pas kepala, merasa paling benar, merasa paling pintar dan sebagainya, mohon ampun sama Allah. Sehingga wudhunya wudhu yang bermakna, ya, itu secara syariatnya. Ditambahi, nggih Bu, nggih Pak, nggih. Hati kudu bicara. Jangan mulut yang bicara. Jangan pas wudhu mulutnya ngomong, ya, nanti malah keselak ya. Sing ngomong itu hatinya. Paham nggih Pak, nggih? Nggih. Artinya apa? Wudhunya dibarengi dengan kesadaran hati, memohon ampun untuk membersihkan segala kekotoran hati. Sudah dipraktikkan belum yang kemarin saya tahu? Majana osok majana poho deui. Kajen. Masalah osok poho itu sing nyieun ya Gusti Allah, nggak usah sedih ya. Wudhu tadi inget kemarin poho. Gitu. Terus tak tanya deui geus jaga wudhu can? Wudhu dohir maupun wudhu batin sudah dijaga belum? Minimal dohir dulu wes. Ngentut wudhu sudah belum? Hah? Jujur Belum. Belum. Pertanyaannya mau sampai kapan umurnya jenengan? Enggak tahu. Kalau enggak tahu mau sampai kapan jenengan mau enggak mempraktekkan? Nunggu apa? Loh, ini pertanyaan logis kan? Pagi masih bercanda, malamnya sudah sudah biasa terjadi itu. Jadi jangan merasa umurnya panjang loh. Malamnya masih makan bersama, paginya sudah dikubur dengan tanah yang rata. Ya. Iya kan? Pertanyaannya mau sampai kapan nunggu jenengan tidak mempraktekkan? Karena hati itu kalau nggak dididik, ya Pak, akhirnya liar Pak. Ya. Cara mendidiknya hati bagaimana? Itu tadi salah satunya adalah wudhu zahir dan batin dijaga. Nanti sholatnya, zakatnya, puasa, batinnya. Itu kan belum nyampe materi itu ya. Ini baru materi wudhu dulu. Nah, ayo kami mengajak wudhu zahirnya dijaga, jangan sampai putus. Artinya zahir dalam keadaan suci, apalagi batin. Ketika batin jenengan ngentut, nah batin ngentut itu gimana? Contoh, ketika nek zahir ngentut kan jelas batal ya. Nek batin ngentut itu artinya jenengan tiba-tiba marah, itu ngentut Pak batinnya. Berarti kudu wudhu. Cara wudhunya gimana? Gampang, istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Segera ingat.
Segera wudu deui gitu loh maksudnya. Segera mohon ampun. Nah, kalau marah kepada istri atau anak segera minta maaf. Ke orang lain pun juga gitu. Nah, ini udah selesai. Itu Pak Bu ya. Nggih, siap nggih? Nah, secara singkatnya seperti itu. Nanti secara detailnya lagi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Maka wajib bagi bapak-bapak menuntut ilmu ya. Nek di sana ya wajib, di sini pun juga wajib. Ya, hukumnya wajib. Nah, ibu-ibu nanti nurun bapaknya aja ya. Kok kesana kejauhan ya nggak apa-apa. Sing paling wajib asli bapak-bapaknya. Itu ya Bu ya, Pak Bu ya. Ya? Tapi kalau bapaknya itu penting aja lagi. Gimana? Bapaknya itu penting. Ya iya. Ada itu mas antara wani dengan bapak. Pertama, jaga wudu tohir ya. Ngentut batal ngentut ya. Ngentut wudu ya. Setelah itu nek jenengan muncul marah segera istighfar. Muncul sewot, dendam, iri, dengki, nafsu yang 3 tadi segera istighfar. Ini kalau nggak dipraktekkan, lah kok sampai kiamat orang bakal ketemu Gusti Allah kalau nggak dipraktekkan. Itu salah satunya. Nah, itu aja nggih Pak Bu. Itu aja sebagai pengajian pada malam ini. Mohon maaf jika hanya sebentar, tetapi meskipun sebentar, sing penting prakteknya ya. Ya. Berarti minggu depan tak tanya lagi prakteknya gimana gitu ya. Kayak ini prakteknya masih sedikit lupa, sedikit banyak ingatnya gitu ya. Apa kualik? Banyaknya ingat, banyaknya bohong gitu. Oh, gitu. Sedikit ingat banyak nggak apa-apa, memang ada prosesnya. Prosesnya memang gitu. Sedikit ingat banyak lupa. Nanti sama Allah ditambah. Mulai banyak ingatnya, lupanya dikurangi. Akhirnya ingat terus. Itulah prosesnya. Jadi jangan menyerah. Jaga wudu batin, jaga wudu zahir. Baru nanti ketemu sholatnya. Itu nggih? Itu apa yang dapat kami sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu, apa yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Intinya untuk mengingatkan diri kami pribadi dan juga semoga kita semua dapat diberikan kemudahan Allah untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.